Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa tsumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, kaum cerdik pandai, orang-orang tua kami, para pemirsa TV Siak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada yang bisa menonton tayangan ini. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan satu pesan tentang apa sih sebenarnya persiapan-persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, tepatnya Ramadan 1445 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan khalal jannah." Jadi barang siapa yang senang menyambut bulan suci Ramadan, maka baginya dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita tidak akan membicarakan dan memperdebatkan tentang sahih atau tidaknya hadis ini, tetapi apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini? Man fariha, barang siapa yang berbahagia. Artinya apa? Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, kita akan mengulangi kegiatan-kegiatan Ramadan kita seperti tahun yang lalu, atau ya berjalan seperti biasanya. Maka dari itu, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, marilah kita mempersiapkannya sejak dini. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, memperbanyak puasa atau fidyah, atau puasa mengganti. Jadi bagi kita yang memiliki hutang puasa sebelumnya, selayaknya pertama kali yang harus dilakukan adalah mengganti puasa kita. Jangan sampai bulan Ramadan nyampe, hutang kita masih berkeleleran. Ini kalau ke bank kan nggak boleh, tanggal sekian wajib. Nah, gitu. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling utama dalam rangka memaknai farihah, gembira menyambut bulan suci Ramadan adalah menyaur. Ini bahasa Jawanya menyaur ya. Yang membayar semua utang-utang puasa kita. Baik itu membayarnya dengan puasa ataupun dengan fidyah ataupun dengan kedua-duanya. Hadirin pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan dalam rangka farihah, senang menyambut bulan suci Ramadan adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan memperbanyak taubat, hati kita, jiwa kita akan tenang dalam rangka menyambut, menyongsong, melaksanakan puasa Ramadan. Artinya apa? Artinya dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak salat-salat sunnah taubah. Sehingga dengan memperbanyak istighfar dan salat taubah, hati kita akan menjadi lapang dan kita santai gitu istilahnya. Santai menyambut bulan suci Ramadan. Beda lagi dengan orang yang belum membersihkan dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia ragu, masih ragu. Wah, dosa saya masih bertumpuk, dosa saya belum sempat bertaubat. Dia ragu dalam rangka menjalankan ibadah puasanya. Maka dari itu, saya memaknai farihah, berbahagia menyambut bulan suci Ramadan adalah memperbanyak taubat. Selain yang pertama tadi, membayar fidyah atau membayar atau mengganti puasa. Hadirin pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan adalah ilmu.
Kenapa ilmu? Karena tidaklah mungkin kita melakukan sesuatu tidak tahu tentang apa yang kita lakukan. Makanya saya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka wajib baginya ilmu. Artinya apa? Artinya hadis yang pertama tadi ya dikatakan, barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Dunia aja harus dengan ilmu. Kameramen, pengarah acara, bagaimana dia bisa menjalankan kameranya dengan baik kalau tidak tahu ilmu tentang kamera? Bagaimana acara ini bisa terlaksana kalau CEO-nya atau penanggung jawabnya nggak tahu tentang ini? Nah, begitu kira-kira. Nah, dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang puasa, ilmu tentang Ramadan, apa saja amalan-amalan ketika bulan suci Ramadan yang harus dilakukan, harus kita cari ilmunya. Bagaimana puasa kita menjadi baik kalau ilmunya tidak tahu? Bagaimana qiyamul lail kita menjadi baik kalau kita tidak tahu ilmunya? Bagaimana zakat fitrah nanti kita lakukan kalau tidak tahu ilmunya? Bagaimana sholat malam kita lakukan kalau kita tidak tahu ilmunya? Dan bagaimana kita mengisi bulan suci Ramadan dengan amaliyah-amaliyah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah kalau kita tidak tahu ilmunya tentang itu? Hadirin pemirsa Syiah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan rohani dan jasmani kita. Kenapa? Jelas, jasmani kesehatan. Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik kalau kita meringkuk di tempat tidur, demam? Nah, sekarang ini lagi demam ya, musim demam. Nah, itu kita harus persiapkan dari sekarang. Makanya salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah ketika masuk bulan suci Ramadan, berdoa kepada Allah yang banyak-banyak, ya Allah berikanlah kami kesehatan, keimanan, keislaman yang kokoh agar kami bisa melaksanakan ibadah puasa ini penuh tanpa halangan kesehatan. Nah, ini dianjurkan oleh Nabi. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, marilah dari sekarang dan mulai ini bulan Ramadan pertama ini mungkin ya, Ramadan pertama atau Ramadan keberapa ini kita persiapkan jasmani kita agar dalam rangka menjalankan ibadah puasa kita tenang. Ibaratkan kita mau lari maraton, belum ada pemanasan, belum persiapan fisik, tahu-tahu mau lari maraton, ya nggak lari maraton, paling cuma 100 meter sudah KO gitu ya. Artinya begitu. Jadi kalau jiwa kita, raga kita tidak kita persiapkan, maka akan lemah dan sebagainya. Selanjutnya adalah rohani kita, rohani penopang jasmani kita. Banyak orang yang sehat tapi nggak puasa. Banyak orang yang badannya kekar tapi nggak puasa. Bukan non-Islam, kalau non-Islam saya nggak membicarakannya. Tetapi yang katanya Muslim, KTP-nya Muslim, kakaknya Muslim, lingkungannya Muslim, lahir dari keluarga Muslim, badannya kekar, wah, tetapi tidak berpuasa. Karena kenapa? Rohaninya belum dipersiapkan untuk menjalankan, mengamalkan ibadah puasa. Nah, dalam hal ini hadirin yang dirahmati Allah, sangat penting sekali masa-masa menjelang bulan suci Ramadan. Ayo kita isi rohani kita dengan mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz. Ustadz siapa saja yang menyulut, yang membakar semangat rohani kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Yang selanjutnya yang perlu kita persiapkan dalam rangka menjalankan ibadah puasa di tahun ini adalah mempersiapkan material. Makanya dalam fikih puasa dikatakan, kalau sekiranya pekerjaanmu mengganggu puasamu, maka tinggalkanlah. Artinya apa? Ya,
Kan ada pengegrek sawit, pengangkut batu, kuli bangunan dan sebagainya. Dia rela mencari materi, tidak berpuasa. Nah, makanya dari sekarang ini persiapkan materi. Bahkan kalau bangsa Arab zaman dulu, jadi selama 11 bulan itu ditumpuk tuh namanya harta itu, disimpan. Menjalani apa? Ketika bulan Ramadan tiba, mereka tidak melaksanakan ibadah puasa dengan sambil bekerja. Agar kenapa? Agar khusyuk beribadah di bulan suci Ramadan. Maka dari itu sangat-sangat diharapkan oleh ajaran agama kita, agama Islam, dalam rangka ingin menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita mempersiapkan dari segi materi, dari segi ekonomi. Dan kita tidak bingung lagi. Mau sahur, tidak bingung. Mau buka puasa, tidak bingung. Tetapi bukan berarti mempersiapkan materi hanya untuk buka puasa, mempersiapkan materi hanya untuk menyambut Idul Fitri dengan pakaian baju dan lain sebagainya. Mempersiapkan materi bukan hanya untuk lauk pauk dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi hanya ingin untuk ibadah kita tidak terganggu gara-gara kita mencari materi itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa semuanya, diberikan karunia kesehatan, keimanan, dan keikhlasan kita dalam rangka menjalankan ibadah puasa Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.